Ya, shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini saya hanya akan menambahkan sedikit tentang tema kita kemarin, yaitu soal hari Minggu adalah hari kebangunan rohani. Ada sesuatu yang saya ingin tambahkan ya terkait dengan perubahan itu. Orang-orang Yahudi pada zaman PL, cara mereka merayakan Paskah adalah selalu domba jantan yang disembelih. Lalu di zaman PB, orang-orang Israel masih melakukan hal yang sama, termasuk pada zaman Tuhan Yesus. Tetapi setelah Yesus mati dan Yesus bangkit, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan makna yang baru, perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang percaya. Memang Tuhan Yesus mati pada hari Jumat. Itu sebabnya ya, Jumat itu sebagai Jumat Agung, ya, dan dia adalah sebagai anak domba Allah yang dikorbankan. Simbol di dalam PL yang digenapkan di dalam pribadi Yesus, yaitu adalah domba Paskah itu. Tetapi saudara, bagi orang percaya itu adalah Jumat Agung. Yesus mati itu pada pukul 3. Dan pergantian hari bagi orang Yahudi itu pukul 6 sore. Di waktu yang sangat mepet itu, mereka harus melakukan persiapan-persiapan dengan cepat karena ya mereka akan masuk di hari Sabat, hari Sabtu. Itu sebabnya peristiwa pemakaman, penguburan Yesus dilakukan begitu cepat. Nah, saya melihat ada satu izin Tuhan di dalam persiapan-persiapan itu, sehingga hari Sabat tetap berjalan. Lalu kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu. Kalau orang Yahudi mengatakan di minggu pertama, karena ya hari Sabat itu hari ketujuh, maka Yesus bangkit di hari yang pertama, berarti itu adalah hari Minggu. Dan itu sebabnya saudara-saudara, setelah Yesus bangkit dari kematian itu, maka itulah yang disebut sebagai hari Paskah. Kenapa jadi perubahan? Harusnya kan Paskah hari Jumat, bukan hari Minggu. Nah, di sini kita lihat bahwa ini memang sengaja Tuhan buat perubahan-perubahan itu untuk memberikan tanda kepada kita orang-orang percaya bahwa hari Minggu adalah hari di mana kita mengingat Yesus telah bangkit dan memberi kemenangan buat kita. Yesus bangkit dan memberikan kebangunan rohani buat kita. Nah, itu sebabnya hari Sabatnya, hari Sabtunya adalah hari persiapan sebetulnya, supaya orang-orang percaya mempersiapkan diri dengan baik sebelum masuk di hari Minggunya untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam prakteknya, orang-orang Yahudi justru menggunakan hari Sabat itu bukan untuk Tuhan, tetapi Sabatnya itu menjadi Tuhan. Karena Sabat itu digunakan untuk melihat kesalahan, pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi dan kemudian menjerat mereka sedemikian rupa. Nah, akhirnya sebetulnya itu menjadi berhala buat mereka. Tetapi Tuhan ubah, sekarang hari Minggu bagi orang percaya itu adalah hari kebangunan rohani, supaya orang-orang Kristen melihat bahwa hari Minggu itu hari di mana mereka diberi kemenangan, di mana mereka diberikan kebebasan, di mana itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus sendiri, dan orang datang hanya mencari Tuhan. Tetapi saudaraku, bagaimana dengan kita? Di dalam persiapan kita, di dalam beribadah kepada Tuhan, kadang-kadang kita tidak melakukan persiapan-persiapan dengan baik. Kita tidak datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan dan penuh sukacita. Nah, kita lihat juga ketika pada waktu Yesus bangkit, tidak semua para rasul-rasul Tuhan itu mereka meresponi dengan sukacita. Karena ternyata ada beberapa murid yang justru tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Mereka perlu waktu sampai 8 hari ya untuk membuat mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Contohnya kepada Thomas misalnya, atau juga kepada
murid-murid yang dalam perjalanan ke Emmaus itu. Di dalam Injil Yohanes dicatat dengan lengkap. Sementara Yesus sudah memberitahukan, mengajarkan itu berkali-kali, tetapi paradigma, pola pikir mereka belum sampai memikirkan tentang makna yang sesungguhnya di dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, jadi saudara-saudara, bahkan kebiasaan perkumpulan itu dilakukan pada hari Minggu itu setelah Yesus bangkit. Contohnya ketika bertemu dengan Thomas, itu dilakukan pada hari yang ke-8. Berarti itu setelah hari Minggu Yesus bangkit, di hari yang ke-8-nya berarti kembali hari Minggu lagi. Lalu juga terjadi disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Lalu ada juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 2. Dikatakan hari pertama pada tiap-tiap minggu. Berarti hari pertama pada tiap-tiap minggu mereka berkumpul. Jadi ada satu perubahan. Kalau dulu orang biasa berkumpul pada hari Sabat, sekarang orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berkumpul pada hari Minggu. Nah, berkumpul pada hari Minggu itu mereka berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Seperti yang terjadi dalam Kisah Rasul 20 kemarin. Mereka berkumpul mendengarkan firman dan itu terus-menerus dilakukan tiap minggu. Jadi, ibadah minggu itu adalah hari di mana kita harus mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya sampaikan di sini, mari nikmati ibadah kita sekalipun terbatas, tetapi harus saudara ibadah. Sekalipun mungkin saudara di rumah, saudara harus mendengar firman, belajar firman Tuhan ya. Dan saudara bisa pelajari, saudara ikuti di rumah masing-masing untuk tetap belajar akan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan betul-betul menikmati kemenangan dan menjadikan hari Minggu itu adalah hari kebangunan rohani kita. Karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan memberikan kemenangan itu buat kita. Kita akan dipulihkan, ya, kita akan diperbaharui, dan kita akan mengalami sukacita yang melampaui apa saja. Kiranya Tuhan berkati setiap kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, walaupun sekarang mungkin di masa-masa sulit, tapi percayalah Tuhan tidak tertidur buat kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.